Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Tepix Channel. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua yang ada di rumah ataupun yang ada di luar rumah bersama keluarga tentunya dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini saya ambil dari Politik Nusantara dengan judul sebagai berikut. Makin gila, SBY gelisah, Demokrat ugal-ugalan, serang dan fitnah Jokowi hingga akhirnya diproses. Nah, ini kan sudah mulai kentara bahwa mana Partai Demokrat ini tidak yakin, tidak percaya diri mereka akan menang melawan Ganjar. Dan mereka tentunya menyerang dan memfitnah Pak Jokowi. Karena kita tahu Pak Jokowi ini sangat berpengaruh di kubu PDI Perjuangan. Ya, begitulah politik yang memanas di tahun ini tentunya. Tanpa basa-basi lagi, daripada kita banyak ngomong, lebih baik kita tonton videonya langsung. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang dan saya lebih bersemangat untuk mengumpulkan video-video yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman tonton. Oke, saya doakan agar kebaikan teman-teman semua dibalaskan berlipat-lipat kali ganda oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita masuk ke videonya. Lucunya kader Demokrat nyinyir sama Jokowi, takut atau nggak mampu bersaing nih. Jadi jangan menggunakan diksi kita orang-orang timur, itu tidak bagus dalam tata bahasa orang berpolitik bermoral. Beni Kaharman harus ingat bahwa Jokowi itu presiden yang bukan ketua umum partai, bukan seperti mantan presiden atau presiden kita dahulu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ketua umum partai, bukan. Patut diduga dan patut dicurigai, diprediksi, jangan-jangan Presiden Jokowi justru ingin cari aman, mencari perlindungan dari presiden selanjutnya. Nah ini kan pertanyaan besar, kenapa kemudian presiden merasa tidak aman bila ada sosok baru, anak terbaik bangsa juga yang seperti Pak Jokowi menjadi pemimpin bangsa. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Dan Presiden Joko Widodo menurut saya tidak pernah mengintervensi apapun. Tetapi ini kok semua orang seakan-akan buatan Presiden Joko Widodo itu salah. Padahal yang dilakukan Presiden kan Joko tidak Widodo ada larangan dari hanya undang-undang. mengumpulkan ketua umum parpol saja kalau menurut saya. Dan kemarin juga Presiden Joko Widodo menegaskan mengajak ketua umum parpol masing-masing untuk membikin atau membuat pemilu 2024 besok lebih kondusif supaya Pilpres 2014 dan 2019 tidak terulang lagi. Kader Partai Demokrat belum lama ini menuding Jokowi terlalu ikut campur menyongsong Pilpres 2024 nanti katanya. Mungkin tuduhan itu dipicu oleh agenda pertemuan Jokowi dengan para ketua umum dari 6 partai koalisi pemerintah. Kecuali Nasdem yang sengaja gak diundang, juga hadirnya Jokowi dalam acara deklarasi pencapresan Ganjar pada 21 April kemarin. Padahal tidak ada aturan yang dilanggar oleh Jokowi, tapi kader Demokrat terkesan takutnya luar biasa karena faktanya Jokowi's effect memang tidak bisa dianggap main-main dalam menentukan arah dan kans kemenangan paslon yang akan maju pada Pilpres 2024 nanti. Kader Demokrat tadi mungkin agak naik tensinya ya, karena merasa bahwa masih menjabat tapi terlihat Apa ini AHY ini
pura-pura lupa atau heran gua sama sosok AHY ini. Padahal ayahnya dulu waktu masih menjabat sebagai presiden, yaitu Bapak SBY, malahan lebih parahnya lagi, SBY mantan presiden yang waktu itu masih menjabat sebagai presiden tetapi sudah menjadi ketua umum Partai Demokrat. Loh, kok sekarang nyerang-nyerang Presiden Jokowi? Apa ngaca dulu baru kritik? Ini kan orang-orang ini goblok. Lanjut. Condong pada calon tertentu. Ya cuman untuk kita yang masih cukup waras dan berlogika, ya cukup kita biarkan sajalah kesewotan kader Demokrat itu. Kalau boleh meminjam perkataan Dr. Terawan saat awal pandemi aja kalau COVID-19 orang-orang dulu, kayak begini. nanti kan sembuh sendiri. Seru memang membicarakan partai berlambang Mercy yang seringkali pola tingkah kadernya nggak elegan kayak lambang partainya. Sang Ketua Umum AHY bahkan juga nggak jauh berbeda dalam memberikan statement atau menyampaikan pidato politik. Nggak jarang kayak orang yang amnesia kalau sudah mengkritik pemerintahan Jokowi. Ya, ibarat pepatah, gajah yang ada di pelupuk mata tidak nampak, tapi semut di seberang lautan malah kelihatan jelas plak ketiplak. Ini kerap terjadi ketika AHY sudah mulai mengkritik pemerintahan Jokowi, tapi lupa kalau era Pepo SBY dulu sepertinya lebih parah dalam banyak hal yang terjadi. Benar kan? Saya mungkin bilang. hanya seperti itulah kemampuan para kader Demokrat yang Iya, terkesan lupa-lupa kurang berkembang, pura-pura baik pikun. dalam wawasan ataupun etika dalam berpolitik. Asal ingin berkomentar langsung aja berkomentar alias bunyi ya, asbun. Padahal setahu saya Jokowi adalah pribadi yang menaati aturan. Meski sebagai Presiden RI beliau sebenarnya bisa mendapatkan banyak pengecualian terkait hal-hal yang penting atau urgent. Saya malah berani menduga bahwa Jokowi mungkin tidak jarang akan memastikan pada ajudan atau orang kepercayaan beliau apakah kalau melanggar ini dan itu akan melanggar aturan atau masih terbilang aman. I'm sure about it. Jangan-jangan partai ini selain suka nyinyir, malah mungkin takut jagoannya kalah. Ya lucu juga kalau takut kalah, wong AHY kan belum pasti mendapatkan tiket sebagai cawapres ya. Ngimpi atau halu tuh kayak begitu. Demokrat, sudahlah, akui saja partaimu nggak mampu atau takut bersaing. Pakai menuding Jokowi yang buka-bukaan. Nanti disindir balik malah baper separtai dan sekeluarga itu dong. Ya, Partai Demokrat memang terpaksa nih istilahnya berdiri di pihak oposisi. Betul kan, terpaksa. Coba deh kalau AHY masuk Kabinet Indonesia Maju pada awal periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Maka posisi Partai Demokrat nggak akan jadi oposisi. Dan lucunya sekarang pun tercium aroma-aroma manuver AHY untuk mengarah ke keinginan untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi. AHY nampak belusukan ke para ketua umum partai koalisi sesudah ada isu reshuffle kabinet. Bahkan ada semacam endorsement dari Caimin, ketua umum PKB, bahwa katanya Caimin dulu pernah mendorong AHY untuk masuk kabinet. Nah, lucunya lagi petinggi Demokrat malah masih saja menyerang Jokowi, seakan-akan mereka nggak peduli dengan keinginan AHY ditarik Jokowi ke dalam pemerintahannya. Jadi sebenarnya Demokrat ini maunya apa sih? Posisi wena apa posisi nggak wena? Oke, lanjut. Apa sih omongannya petinggi Partai Demokrat? Nggak cuma AHY, kini Presiden Republik Indonesia yang ke-6, SBY, itu kemarin melontarkan cuitan pedas loh di Twitter soal penguasa. Nah, lewat akun Twitter miliknya @sbyudoyono, SBY bilang katanya bahwa banyak penguasa yang melampaui batas sehingga mencederai rasa keadilan dan akal sehat, dan yang lebih memalukan lagi yaitu jual-jual nama Tuhan segala demi hasratnya agar bisa jadi penguasa kembali. Wow. Saya perhatikan banyak penguasa yang melampaui batas sehingga mencederai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat nggak berdaya, tapi apa tidak takut kepada Tuhan, Allah SWT? Demikian cuitan SBY. Dan belum diketahui apa maksud dan tujuan SBY mencuit pernyataan tersebut. SBY tidak menjelaskan siapa sih penguasa yang dia maksud yang sudah mencederai rasa keadilan dan akal sehat itu. Apakah penguasa itu Presiden Jokowi atau bukan? Namun yang ingin saya katakan, sampai hari ini masih banyak politisi licik yang berusaha menjatuhkan citra Presiden Jokowi dengan berbagai cara. Mereka berenang di air keruh dan berkubang dalam lumpur nista menyebarkan fitnah hanya supaya Presiden Jokowi tidak terpilih
lagi. Mendekati pemilu 2019 sudah banyak politisi khususnya ketua umum partai politik yang tambah sembrono. Ya jujur saya bilang ini, kalau sebelumnya Prabowo Subianto bilang sekarang ini banyak pejabat yang bermental maling, sekarang SBY bilang banyak penguasa yang melampaui batas sehingga mencederai keadilan dan akal sehat. Oke, dua-duanya mantan jenderal, dua-duanya punya partai politik yang membedakan. Yang satu pernah berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia, sedangkan yang satu masih berupaya mati-matian entah sampai kapan. Yang menjadi pertanyaan di semua benak saya yaitu siapakah sasaran tembak mereka yang sebenarnya? Sudahlah, nggak usah banyak basa-basi lagi. Sasaran tembak mereka ya jelas Presiden Jokowi. Mereka ingin mencuci otak rakyat kecil yang mayoritas di negeri ini bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang gagal, yang semena-mena, yang melampaui batas dan mencederai keadilan dan akal sehat, yang memimpin banyak pejabat bermental maling, dan masih banyak lagi tudingan-tudingan miring lainnya. Tujuannya apa? Ya sudah jelas lah, tujuannya ingin merebut posisi Jokowi sebagai orang nomor satu di negeri ini. Ini logika sederhana. Ada SD juga tahu serangan-serangan mereka kepada Presiden Jokowi adalah pembunuhan mental Jokowi dan pembodohan masyarakat demi kekuasaan yang sangat mereka idam-idamkan itu. Oleh karena itulah, tuduhan bahwa di era Jokowi banyak penguasa yang melampaui batas sehingga mencederai keadilan dan akal sehat, bagi saya itu hanya igauan atau lebih tepatnya racauan orang yang mengalami post power syndrome kelas akut. Jujur ya, saya katakan ini. Dan itu sebagian contoh cara-cara Demokrat untuk menghantam Jokowi untuk sebuah kekuasaan. Kader Partai Demokrat belum lama ini menuding Jokowi terlalu ikut campur menyongsong Pilpres 2024 nanti katanya. Mungkin tuduhan itu dipicu oleh agenda pertemuan Jokowi dengan para ketua umum dari 6 partai koalisi pemerintah, kecuali Nasdem yang sengaja gak diundang, juga hadirnya Jokowi dalam acara deklarasi pencapresan Ganjar pada 21 April kemarin. Padahal tidak ada aturan yang dilanggar oleh Jokowi, tapi kader Demokrat terkesan takutnya luar biasa karena faktanya Jokowi's Effect memang tidak bisa dianggap main-main dalam menentukan arah dan kans kemenangan paslon yang akan maju pada Pilpres 2024 nanti. Kader Demokrat tadi mungkin agak naik tensinya ya, karena merasa bahwa masih menjabat tapi terlihat condong pada calon tertentu. Ya cuman untuk kita yang masih cukup waras dan berlogika, ya cukup kita biarkan sajalah kesewotan kader Demokrat itu. Kalau boleh meminjam perkataan Dr. Terawan saat awal pandemi COVID-19 dulu, nanti kan sembuh sendiri. Seru memang membicarakan partai berlambang Mercy yang seringkali pola tingkah kadernya nggak elegan kayak lambang partainya. Sang ketua umum AHY bahkan juga nggak jauh berbeda dalam memberikan statement atau menyampaikan pidato politik. Nggak jarang kayak orang yang amnesia kalau sudah mengkritik pemerintahan Jokowi. Ya, ibarat pepatah, gajah yang ada di pelupuk mata tidak nampak, tapi semut di seberang lautan malah kelihatan jelas plak ketiplak. Ini kerap terjadi ketika AHY sudah mulai mengkritik pemerintahan Jokowi, tapi lupa kalau era Pepo SBY dulu sepertinya lebih parah dalam banyak hal yang terjadi. Ya, begitulah Demokrat. Ya, mau bilang apa? Bingung juga. Menurut teman-teman bagaimana sikap dari AHY dan bapaknya tercinta SBY mengkritik Pak Jokowi ikut campur dalam Pilpres 2024. Sedangkan ayahnya dulu SBY Pak mantan lebih parah. Ini kan orang-orang kayak gini udah kentara takut kalah. Makanya mereka menyerang Jokowi. Tapi sudahlah, kita tidak usah pedulikan apa yang mereka katakan. Yang terpenting kita harus memilih tentunya presiden yang cocok untuk negara Indonesia ini dan bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi tentunya. Ada beberapa program yang mungkin sudah berjalan tapi belum selesai. Ya, kita
harus menjadi masyarakat yang cerdas, melihat masa ke depan, bukan seperti Anies yang misinya berlawanan dengan Presiden Jokowi. Makanya elektabilitas Anies makin hari makin nyungsek. Oke. Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, oke? Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.